Halo teman-teman, sekarang kami di Kelurahan Padangbulan Sayang 1. Kami hari ini mau minta laporan keuangan. Stay tune. Adapun hasil pembahasan mengenai materi kami yaitu pengelolaan keuangan di kantor Kelurahan Padangbulan Sayang 1. Yang pertama itu ada mekanisme pengelolaan keuangan yang terdiri dari aktor, materi, dan waktu. Kita masuk bagian yang pertama yaitu aktor. Aktor ini mencakup beberapa bagian pula. Yang pertama itu ada lurah, bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta pengawasan keuangan kelurahan. Yang kedua adalah staf keuangan, yang mana dia mengelola administrasi keuangan termasuk pencatatan transaksi dan penyusunan pelaporan. Yang ketiga ada bendahara, dia bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan, mengelola kas dan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, sekretaris kelurahan, dia membantu lurah dalam administrasi dan pengelolaan keuangan termasuk penyusunan laporan keuangan. Yang kelima ada camat, dia melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan. Yang keenam ada DPMD, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan. Yang ketujuh, masyarakat, terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi melalui forum musrembang dan partisipasi langsung. Kita masuk bagian kedua yaitu materi atau jenis. Materi atau jenis ini mencakup dua bagian. Yang pertama ada RKA, Rencana Kerja dan Anggaran. Ini adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana program dan kegiatan suatu instansi, lengkap dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam 1 tahun anggaran. Dan yang bagian kedua itu adalah kertas kerja. Kertas kerja itu adalah dokumen yang berisi catatan, bukti, dan analisis yang disusun oleh seorang auditor selama proses audit, atau dokumen yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kita masuk bagian yang ketiga yaitu waktu. Lakib maksimal 31 Maret tahun berikutnya yang disusun oleh kelurahan lalu dilaporkan ke kecamatan atau kota. Lakib ini adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang merupakan dokumen yang berisi laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah yang memuat informasi tentang capaian kinerja, perbandingan antara rencana dan realisasi, serta analisis terhadap hambatan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan di Kelurahan Padangbulan Sayang 1. Pengelolaan keuangan di Kelurahan Padangbulan Sayang 1 mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Proses ini dimulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan atau yang biasa disebut dengan musrenbang, yang melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan. Hasil musrenbang yang digunakan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja atau yang biasa disebut dengan RAPBD dengan dana desa sebesar 300 juta untuk 7 program pada tahun 2024. Setelah RAPBD disusun, anggaran diajukan kepada camat dan DPRD untuk persetujuan. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mencairkan dana sesuai kebutuhan dengan pengeluaran yang terdokumentasi untuk menjaga akuntabilitas. Pengawasan dilakukan melalui audit internal untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan rencana dan peraturan. Laporan keuangan disusun secara periodik dan dipublikasikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran. Dengan mekanisme ini, pengelolaan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revisi pengelolaan keuangan kelurahan Padangbulan Sayang 1. Berdasarkan evaluasi kinerja kelurahan dalam 1 tahun terakhir, Kelurahan Padangbulan Sayang 1 menghadapi sejumlah tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pelayanan ke depan. Yang pertama, sumber daya manusia. Kelurahan Padangbulan Sayang 1 menghadapi tantangan dalam pengelolaan pelayanan.
Berdasarkan evaluasi kerja, latar belakang pendidikan pegawai berpengaruh secara signifikan. Data menunjukkan tidak ada pegawai berpendidikan SD dan SLTP. Dengan rincian pegawai sebagai berikut: 18 SMA, 13 diploma 3, 49 sarjana, dan 8 magister. Rekomendasi meliputi penambahan staf dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan agar aparatur lebih efektif dalam melayani masyarakat dan menangani isu strategis di era globalisasi. Yang kedua ada kinerja pelayanan. Pada pendanaan, rasio antara anggaran dan realisasi menunjukkan kinerja yang baik, meskipun terdapat kendala dalam mekanisme pengelolaan yang panjang dan terbatasnya jumlah PNS. Yang kendalanya adalah proses penyerapan anggaran yang tidak efisien dan distribusi tugas yang tidak optimal mempengaruhi kinerja. Oke, sekarang kita ke bagian C, laporan keuangan. Kelurahan Padang Bulan Selayan 1 perlu melengkapi peralatan dan perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berkualitas. Adapun diantaranya adalah 1. Selisih anggaran dan realisasi. Terdapat selisih signifikan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang kurang akurat, juga proses pengelolaan yang panjang. Yang kedua adalah kegiatan dan belanja. Beberapa kegiatan penting termasuk yang pertama adalah administrasi umum. Anggarannya sebesar Rp69.949.603 untuk penyediaan instalasi listrik dan peralatan kantor. Yang kedua ada belanja alat kantor dengan fokus pada alat tulis dan bahan pembersih yang mendukung operasional. Yang ketiga ada pendanaan pelayanan. Pendanaan berjalan baik, namun terdapat kendala seperti mekanisme yang tidak efisien, juga keterbatasan personil. Keterbatasan personil ini berupa jumlah PNS yang sedikit berdampak pada kinerja pelayanan. Lalu yang keempat ada akuntabilitas penggunaan dana. Penting untuk memastikan akuntabilitas untuk memenuhi penyebab deviasi anggaran. Pengawasan berkala diperlukan untuk transparansi. Dan yang kelima ada rekomendasi. Perbaikan perencanaan anggaran agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan. Efisiensi proses, mengurangi tahapan yang tidak perlu, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Adapun tabel rancangan dan revisi rancangan anggaran bisa dapat dilihat di samping. Di sini saya menjelaskan bahwa anggaran yang kami terima adalah 314 juta. Namun, setelah kami revisi, jumlah anggaran sebenarnya adalah 302.272.000. Mengapa hal tersebut bisa jauh berkurang? Karena yang pertama adalah tidak transparan. Kelurahan tidak memberikan secara rinci pengeluaran. Contohnya adalah berapa jumlah pack atau berapa kardus botol minum diperlukan atau berapa banyak peralatan kantor diperlukan. Mungkin iya sama 1 tahun. Namun ada beberapa hal yang mereka tidak transparan juga, seperti banyaknya atau peserta dalam rapat. Dari yang saya revisi mengenai tabel anggaran, dapat saya simpulkan bahwa penting untuk memastikan akuntabilitas untuk mengetahui penyebab deviasi anggaran. Pengawasan berkala juga diperlukan untuk transparansi. Perlu adanya perbaikan perencanaan anggaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai revisi anggaran Kelurahan Padang Bulan Selayan 1. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Kelurahan Padang Bulan Selayan 1 adalah lurah, staf keuangan, bendahara, sekretaris kelurahan, camat, dan DPRD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta masyarakat Kelurahan Padang Bulan Selayan 1. Materi atau jenis yang harus disampaikan oleh instansi meliputi RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran dan Kertas Kerja. Dalam urusan waktu pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, Kelurahan Padang Bulan Selayan 1 sudah melaksanakannya sesuai peraturan. Pengelolaan keuangan Kelurahan Padang Bulan Selayan 1 dari 7 program, yakni 3 usulan prioritas, 2 usulan bidang sosial atau budaya, dan 2 usulan program ekonomi di kawasan kelurahan. Ini ada beberapa urusan wajib yang persentase realisasi anggarannya di bawah rata-rata, yaitu urusan pendidikan, pekerjaan umum, penataan ruang, otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan negara, perangkat daerah, kepegawaian dan persadian, urusan pilihan energi dan sumber daya mineral,
membawa harapan. Berdasarkan hasil diskusi kami, terdapat 5 saran yang akan kami berikan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Yang kedua, penguatan mekanisme pengendalian dan pengawasan internal. Yang ketiga, evaluasi berkala atas realisasi anggaran. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Serta yang terakhir, yang kelima adalah diharapkan untuk peneliti selanjutnya diadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan kata. Terima kasih.